yang ketiga adalah di kawasan dataran tinggi Dieng. Ini mencapai -1 derajat dan juga memunculkan embun es lagi-lagi akhir Juli. Jadi fenomena ini terjadi hampir setiap bulan Juni hingga Juli ya kira-kira. Mengapa demikian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas fenomena atmosfer geografi SMA. Mengapa bulan Juni hingga Juli berhawa dingin, utamanya di kawasan selatan Indonesia. Telah kita bahas juga kemarin, puncak musim kemarau adalah musim dingin di Indonesia. Buktinya ada di kota Semarang mengalami suhu rata-rata 21 derajat Celcius di akhir Juli, kemudian di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru 2 hingga 6 derajat Celcius juga di akhir Juli, bahkan muncul embun es di sana. Dan yang ketiga adalah di kawasan dataran tinggi Dieng. Ini mencapai -1 derajat dan juga memunculkan embun es lagi-lagi akhir Juli. Jadi fenomena ini terjadi hampir setiap bulan Juni hingga Juli ya kira-kira. Mengapa demikian? Jadi penyebab dinginnya bulan Juni hingga Juli ini, pertama adalah fokus intensitas matahari di garis balik matahari utara atau di kawasan 23,5 derajat lintang utara. Jadi kalau kita lihat fokus sinar matahari ini di 23,5 derajat lintang utara, sedangkan kawasan selatan Indonesia, misalnya Pulau Jawa, itu terletak cukup jauh ya, di kawasan sekitar 7 derajat lintang selatan hingga 8 derajat lintang selatan. Sedangkan sekitar bulan Juli Agustus itu juga masih cukup jauh dari Pulau Jawa fokus mataharinya. Inilah yang menyebabkan hawa dingin di kawasan selatan Indonesia. Kemudian yang kedua adalah angin muson timur. Angin ini berasal dari Australia menuju Asia. Jadi lebih jelasnya sebenarnya Juni fokus matahari berada di garis balik matahari utara 23,5 derajat lintang utara di gambar matahari ini ya. Ini yang mengakibatkan garis balik selatan atau kawasan sekitar 23,5 lintang selatan mengalami suhu rendah karena jauh dari fokus matahari. Lalu sekitar 23,5 lintang selatan ini mengalami pusat tekanan tinggi karena kita tahu suhu berbanding terbalik dengan tekanan. Selanjutnya, karena GBU terkena fokus matahari, dia bersuhu panas dan menjadi pusat tekanan rendah. Angin bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Itulah yang menyebabkan angin bergerak dari Australia menuju Asia. Dan angin ini bergerak melalui Indonesia. Kenapa disebut angin kering? Karena angin ini tidak mengandung uap air. Jelas ya, karena fokus matahari di utara, sedangkan Australia sendiri adalah daratan yang sangat luas, sebuah benua. Jadi tidak ada penguapan, dan angin yang terbawa merupakan angin dingin atau angin yang tidak lembab. Dan angin ini melalui Indonesia. Selanjutnya adalah tutupan awan. Awan adalah bagian dari atmosfer terbentuk dari penguapan air laut. Sedangkan bulan Juni hingga Juli kawasan selatan Khatulistiwa ini minim penguapan karena saat itu matahari fokusnya berada di sekitar 23,5 lintang utara. Akibatnya jumlah awan minimal di kawasan selatan. Jadi bisa dibayangkan ya kira-kira begini. Ketika banyak awan, ini sinar matahari menyinari permukaan bumi, kemudian terpantul, panasnya terperangkap di awan. Karena kita tahu awan ini merupakan
salah satu gas rumah kaca ya, uap air yang merangkap panas, hanya sebagian kecil yang terlepas keluar atmosfer. Akhirnya suhunya pun bersuhu tinggi atau agak panas ketika banyak awan. Tidak demikian ketika awannya minim. Sinar matahari menyinari bumi, terpantul dan semuanya terlepas keluar atmosfer karena tidak ada perangkap awan. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya jumlah awan yang minimal, maka fungsi awan yang memerangkap panas tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya minim awan, maka juga minim perangkap panas, berujung pada suhu yang lebih rendah atau dingin karena panas terpantul keluar atmosfer bumi. Demikian, semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.